Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang kami hormati Bapak Harmiansyah STMT selaku dosen pengampu mata kuliah Motor dan Daya dan juga rekan-rekan sekalian yang sedang menyaksikan video presentasi kami. Baik, di sini kami ingin mempresentasikan mengenai analisis komponen dan juga efisiensi transmisi daya yang merupakan pertemuan 10 dari mata kuliah Motor dan Daya. Baik, di sini saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syahratul Hafiza dengan NIM 123310046. Dan rekan-rekan saya, rekan-rekan saya mungkin silakan untuk memperkenalkan diri rekan-rekan. Perkenalkan, saya Niken Renati Wineda dengan NIM 123310053. Nama saya Nova Fitriani dengan NIM 3310. Ya baik, perkenalkan nama saya Arki Lepenstorus dengan NIM 123310062. Oke, baik teman-teman semua, mungkin itu adalah perkenalan singkat dari kelompok kami. Sekarang kami akan lanjut memaparkan hasil dari materi yang telah kami kerjakan dan siapkan. Untuk outline-nya itu kita ada 4 outline. Yang pertama itu ada pengantar transmisi daya, terus ada jenis-jenis transmisi daya, selanjutnya ada perhitungan rasio, transmisi dan juga efisiensi, dan yang terakhir ada analisis kerugian fraksi pada transmisi. Oke, untuk pemaparan selanjutnya saya serahkan pada rekan-rekan yang akan memaparkan. Oke, di sini merupakan transmisi daya. Transmisi daya adalah sistem yang digunakan untuk menyalurkan, memindahkan, dan mengubah tenaga dari sumber daya utama ke bagian mesin penerima, sehingga alat atau kendaraan bisa bekerja sesuai fungsinya. Menurut Kurniawan, transmisi berperan mengubah daya, rotasi, dan kecepatan melalui rasio transmisi untuk memastikan kendaraan mampu membawa beban, menanjak, atau menggerakkan media tambahan. Fungsinya, rotasi sesuai kebutuhan aplikasi. Yang kedua, memastikan energi sampai ke komponen output, teruskan atau mengubah arah rotasi pada mengangkatnya. Ya, yang pertama itu transmisi sabuk atau belt. Menggunakan sabuk fleksibel atau puli cocok untuk kecepatan tinggi dan jarak menengah, mudah perawatan namun bisa terjadi slip. Yang kedua itu transmisi roda gigi atau gear. Menggunakan roda gigi untuk transfer torsi secara presisi, efisien, dan tidak slip. Cocok untuk alat modern dan membutuhkan pelumasan yang baik. Yang terakhir itu transmisi rantai. Itu menggunakan rantai atau sporket kuat dan minim slip, umum pada kendaraan dan mesin pertanian, namun lebih bising dan perlu pelumasan. Selanjutnya, Baik, selanjutnya itu perhitungan rasio transmisi dan efisiensi. Rasio transmisi adalah perbandingan kecepatan atau jumlah putaran antara poros penggerak atau input dan poros yang digerakkan atau output dalam sebuah sistem transmisi, seperti gear, puli, atau rantai. Rasio transmisi menentukan besarnya torsi dan kecepatan yang dihasilkan pada sistem. Nah, bagaimana fungsi dari rasio transmisi tersebut? Nah, rasio transmisi berfungsi untuk mengatur torsi dan kecepatan. Rasio yang besar akan menghasilkan torsi besar tetapi kecepatan rendah, sedangkan rasio kecil menghasilkan kecepatan tinggi tetapi torsi kecil. Kemudian, menyesuaikan karakter kerja mesin sesuai kebutuhan aplikasi. Misalnya yaitu kendaraan bermuatan berat perlu torsi tinggi di gigi rendah, sedangkan kecepatan tinggi di gigi tinggi. Secara sistematis, rumus perhitungan rasio roda gigi dapat dituliskan sebagai berikut. IF sama dengan N1 per N2 atau D2 per D1 atau Z2 per Z1. Yang dimana IF adalah rasio final gear, kemudian N adalah putaran dalam satuan revolution per minute, kemudian D adalah diameter roda gigi dalam satuan milimeter, kemudian Z adalah jumlah gigi.
Kemudian selanjutnya itu perhitungan rasio transmisi dan efisiensi. Yang dimana efisiensi transmisi menunjukkan seberapa efektif daya dari penggerak diteruskan ke output. Efisiensi transmisi dipengaruhi oleh gaya gesek, slip atau belt, dan kualitas pelumasan serta keausan komponen. Secara sistematis, untuk efisiensi transmisi dapat dituliskan sebagai berikut. Mu sama dengan E out per E in atau mu sama dengan P out per P in. Efisiensi sama dengan daya keluaran per daya masukan dikali 100%. Nah, berikut terdapat dua contoh soal yang kami lampirkan untuk perhitungan rasio transmisi dan efisiensi. Pada soal pertama dikatakan jika sebuah motor dengan puli berdiameter 100 mm berputar pada 1500 rpm, menggerakkan puli penerima berdiameter 200 mm. Jadi pada soal itu diketahui untuk D1 atau diameter dari puli penggerak yaitu sebesar 100 mm. Kemudian untuk N1-nya, yang dimana N1 adalah putaran puli penggerak itu sebesar 1500 rpm. Kemudian diketahui juga di situ adalah D2, diameter dari puli penerima itu sebesar 200 mm. Nah, yang belum diketahui di sinilah N2, yaitu nilai dari putaran puli penerima. Nah, dalam kasus ini berlaku hubungan N1 dikali D1 sama dengan N2 dikali D2. Di mana untuk mencari N2 yaitu N2 sama dengan N1 dikali D1 per D2. Maka seperti yang diketahui dari soal dapat kita kerjakan N2 sama dengan 1500 rpm dikali dengan 100 mm per 200 mm. Maka dihasilkan untuk N2 nya itu sebesar 750 revolusi per menit. Kemudian pada soal yang kedua itu dikatakan jika daya masuk itu sebesar 1000 watt dan daya keluar itu 900 watt, maka efisiensi transmisinya itu berapa? Nah, sesuai dengan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu efisiensi sama dengan Kemudian analisis kerugian friksi pada transmisi. Poin pertama, sumber friksi. Keausan peluasan dan menyebabkan gesekan dan kerugian energi. Nah, kerugian friksi pada sistem transmisi berasal dari kontak langsung antar komponen mekanis seperti belt, girth, dan kain. Interaksi antar permukaan material tersebut menimbulkan gaya gesek yang menghambat aliran energi mekanik. Nah, kondisi tersebut keausan pada komponen akan meningkatkan kekasaran permukaan sehingga memperbesar gaya gesek. Material yang tidak sesuai spesifikasi juga dapat mempercepat terjadinya friksi. Selain itu, pelumasan yang tidak optimal menyebabkan kontak logam ke logam lain semakin intensif. Kondisi ini mengakibatkan bahwa peningkatan suhu pada sistem transmisi akibatnya sebagian energi akan hilang sebagai mencapai beban kerja. Kemudian pada koin kedua terdapat dampak friksi. Efisiensi sistem menurun, komponen cepat aus dan performa alat menjadi kurang optimal. Yang dimana friksi yang terjadi pada sistem transmisi berdampak langsung terhadap efisiensi kerja mesin. Energi mekanik yang seharusnya diteruskan ke beban sebagian berubah menjadi panas. Hal ini menyebabkan efisiensi sistem transmisi menurun secara signifikan. Gesekan yang berlebihan juga mempercepat keausan komponen seperti gear dan kain. Umur pakai komponen menjadi lebih pendek dibandingkan dengan kondisi idealnya. Penurunan kondisi komponen mempengaruhi kestabilan kerja mesin tersebut. Akibatnya, performa alat menjadi kurang optimal dalam jangka panjang. Dan pada poin ketiga terdapat solusi pengurangan. Gunakan pelumasan yang baik, lakukan perawatan rutin, serta pastikan ketegangan dan kondisi komponen selalu optimal untuk meningkatkan kerugian friksi. Nah, pengurangan kerugian friksi dapat dilakukan sebagai penerapan sistem pelumasan yang baik dan sesuai standar. Pelumas berfungsi mengurangi kontak langsung antar permukaan komponen transmisi. Perawatan rutin perlu dilakukan untuk memantau kondisi belt, girth, dan kain. Komponen yang mengalami keausan harus segera diperbaiki atau diganti. Kemudian, pengaturan ketegangan dan keselarasan komponen harus dijaga dengan baik. Ketegangan yang tidak sesuai dapat meningkatkan gaya gesek. Dengan pengolahan yang tepat, efisiensi dan performa sistem transmisi dapat ditingkatkan dengan lebih baik. Studi kasus penelitian transmisi daya.
Yang pertama itu mesin pencaca plastik, yaitu menggunakan transmisi rantai sprocket, efisiensi dan rasio transmisi diperoleh melalui perhitungan daya yang presisi. Sistem ini mampu menurunkan putaran motor dari 1400 rpm menjadi 35 rpm pada poros pencaca dengan output yang stabil. Cocok untuk aplikasi industri rumah tangga maupun skala pabrik. Go Clark listrik, yaitu transmisi utama berupa single roll atau 2 sprocket atau 1 rantai. Didesain untuk efisiensi tinggi, minim slip, dan struktur yang sederhana. Analisis menunjukkan sistem ini efisien menyalurkan daya dari motor ke roda, namun membutuhkan perhatian pada perawatan rantai dan material sprocket untuk mencegah kehausan. Yang ketiga itu ATM listrik, menggunakan transmisi gear menjemuk pada diferensial. Analisis elemen hingga menunjukkan sebagai besar gear aman digunakan dengan faktor keamanan, kecuali gear diferensial yang perlu didesain ulang agar tidak mengalami kerusakan akibat tenaga dan berlebihan. Efisiensi transmisi sangat dipengaruhi kualitas material yang rasio gear yang tepat. Oke, baik. Dari semua pemaparan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya, dapat kita simpulkan dalam 3 poin bahwa pemilihan dan desain sistem transmisi, belt, gear, dan chains itu dapat menentukan efisiensi, performa, serta umur pakai mesin dan juga kendaraan. Nah, kerugian friksi paling besar terjadi akibat material keausan dan pelumasan yang tidak optimal. Ini tuh menurunkan efisiensi dan juga meningkatkan risiko kerusakan. Nah, terus selanjutnya itu hasil penelitian yang kami lihat juga itu menunjukkan bahwa transmisi yang dirancang, dirawat, dan dilumasi dengan baik itu menghasilkan efisiensi tinggi serta meminimalkan kerugian energi, baik pada mesin pencacah plastik, go-kart listrik, maupun ATV listrik. Dengan solusi kunci, gunakan material transmisi berkualitas, lakukan perawatan rutin, pilih rasio yang sesuai kebutuhan aplikasi agar sistem transmisi dapat berjalan dengan optimal. Berikut kami tampilkan juga daftar pustaka dari penelitian dan juga dari jurnal yang kami gunakan sebagai referensi. Mungkin cukup dari kelompok kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah mendengarkan dan juga menyimak hasil dari presentasi kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.